jadi ini tampilan VirtualBox Bapak ya. Nah, di sini ini yang sudah ada VM atau virtual machine sistem operasi ya. Abaikan ini ya. Abaikan ini ada GNS3, router Debian, server Debian, Kali Linux, Windows XP ya. Ini masalah. Ini abaikan. Kita akan membuat baru virtual machine yang namanya router OS MikroTik. Jadi pertama ya langkahnya kita membuat create new baru virtual machine. Nah, di sini nama. Nah, untuk nama karena kalian sudah buat kelompok ya. Nah, bisa dibuat MikroTik. Kalian ketik MikroTik ini di sini tipenya sudah otomatis ada radar, biarkan aja ini default masalah ya. Tipe other, versi other. Tapi sebelumnya sebetulnya kalau kalian buat ini berbase Linux ya. Router OS itu base-nya Linux. Tapi di sini versi turunannya other aja. Ya, tapi ada masalah kita pakai yang atas apa namanya? Nah, other ini tidak boleh juga dibiarkan. MikroTik main. Nah, isi nama ketua kelompoknya di sini ya. Isi nama ketua kelompok, misalnya Agus. Ya. Cukup nama singkat aja, tidak usah nama lengkap. Ya, nama singkat aja. Kemudian next. Nah, di sini pemilihan memori yang digunakan untuk sistem router OS yang MikroTik-nya. Kalian isi ya 64 sebetulnya bisa, tapi kecil saja. Kita isi 128 ya. Ini minimal boleh. Jadi kecil, tidak perlu besar. Router OS itu tidak perlu besar. Dari 4 GB. Ya, ini kan tidak begitu makan memori ya. Hanya 128 MB. Megabyte. Kemudian next. Nah, create virtual hard disk. Next. Create aja. Kemudian berikutnya virtual disk image. Next juga. PDI. Berikutnya dynamic located. Ya, kita buat di partisi ini secara otomatis akan dibuatkan di physical hard disk-nya, biarkan ya dinamik. Next. Nah, berikutnya berapa diberikan size daripada hard disk-nya. Default-nya adalah 2 GB. Ya, cukup 2 GB, biarkan aja. Ya, dari 2 tera ini ya. Create. Nah, selanjutnya create. Nah, jadi ini MikroTik Agus. Kelihatan sudah namanya di sini, dan nanti tergantung nama ketua kelompok kalian ya. Ada 7 kelompok tadi. Isi MikroTik Amanda gitu misalnya ya. Nah, jadi ketua kelompoknya. Kemudian berikutnya apa? Nah, kita akan setting VM MikroTik ini masih di VirtualBox. Setting yang kita perlukan yaitu biasanya adalah pemilihan adapter atau networknya. Ya. Nah, pertama kita bisa pilih sistem. Nah, sistem adalah pemilihan karena kita menggunakan ISO nanti kita install di hard disk virtual. Pilih aja hard disk pertama, optical drive yang kedua. Ya, sama kalian install melalui CD-ROM aslinya di PC kan seperti ini juga. Karena akan install di hard disk ya. Kemudian floppy, kita tidak pakai floppy. Berikutnya display tidak perlu, storage-nya. Storage empty. Kita klik empty, kita akan isi di sini file ISO daripada router OS. Nah, kita pilih virtual disk-nya, letak daripada file ISO router OS. Kita pilih choose virtual ya, kebetulan Pak
Nanti anak-anak simpan di mana downloadannya, file ISO-nya. Ya di sini Pak, ini Mikrotik 6.33 Pak gunakan ya. Ini file ISO-nya. Dia ya ISO file. Klik Mikrotik, open. Size-nya 32,76 MB. Jadi tidak besar juga ya. Tidak besar tapi ya fitur-fiturnya lengkap untuk router. Nah, kemudian setelah storage berikutnya network. Jadi yang penting itu di sistem storage-nya network 3 langkah aja ya. Nah, network ini artinya apa? Jadi dalam membangun suatu router sebagai internet gateway itu kita harus memiliki adapter network itu minimal ada 2 ya. Minimal ada 2. Kenapa? Seperti kalian buat topologi sebelumnya, router itu menghubungkan jaringan internet WAN atau WAN di atasnya ke LAN atau sebaliknya LAN ke WAN ya. Nah, LAN yang kita bangun itu kita hubungkan ke internet. Jadi ada 2 interface, ke LAN yang di bawah dan ke WAN ke atas. Ini fungsi sebagai internet gateway ya. Jadi minimal harus ada interface 2 atau adapter network 2. Yang kita pilih di sini karena Bapak fungsikan internetnya itu menggunakan WiFi wireless. Jadi untuk adapter 1 pilihannya bridge adapter, attach to ada bridge adapter, kemudian name-nya wireless network adapter. Ini adalah sisi internet, ketujuannya ke internet. Advance-nya pilih aja permission-nya low all ya. Kemudian adapter kedua itu kita anggap nanti laptopnya itu sendiri atau komputer hostnya kita gunakan sebagai klien ya. Jadi enable, pilihan attach-nya adalah host only adapter ya. VirtualBox host only, yang biarkan default name-nya VirtualBox. Kemudian permission-nya low all. Nah, jadi kita bisa belajar secara mandiri membangun Mikrotik di sini dengan router OS berbasis virtual dengan VirtualBox. Ya, settingannya minimal seperti ini ya. Ada 2 adapter harusnya. Adapter 1 internetnya ini real time, nanti ini kita bisa uji. Kemudian kita oke. Nah, itu settingan pertama di VirtualBox. Nah, selanjutnya kita akan start. Mulai ya. Kita tunggu berapa saat nanti untuk mengeksekusi daripada Mikrotik router OS-nya. Ya, jadi sudah muncul window. Bisa dilihat ya. Oh, mungkin ini harus ubah sharingnya dulu. Bapak share screen dulu yang tampilan running daripada router OS-nya. Window. Ya. Jadi tampilan Mikrotik router OS yang sudah running. Nah, seperti ini. Ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat, nak? Cek suara lu, cek suara. Ya, jadi anak-anak masih menyimak ya. Ya, jadi tampilannya seperti ini saat kita start running Mikrotik router OS yang sudah disetting di VirtualBox untuk pertama kali. Ya, di sini kita mulai tahapan instalasi
VirtualBox. Nih, baru instalasi ya, belum konfigurasi. Welcome to Mikrotik Router Software Installation. Nah, di sini ada fitur-fitur pilihan Mikrotik System, kemudian PPPP, DHCP, Advanced Tool, termasuk hotspot, ya, User Manager, Wireless. Nah, ini sudah lengkap fiturnya. Kita bisa pilih paketnya ini semuanya. Jadi select all with A. Jadi artinya kita menyelek semuanya dengan tekan huruf A di keyboard. Ketik A ya. Nah sudah. Jadi ini sudah terselect semua fiturnya, paketnya. Kemudian setelah itu kita akan install, yaitu dengan menekan I. Langsung di keyboardnya tekan I. Do you want to keep old configuration? Tekan Y aja. Yes. Continue. Yes. Y juga. Nah, itu dimulai sudah proses instalasi paket pada router OS Mikrotik dengan formatting data partition. Ya, memang kita tidak bisa mempartisi secara manual ya, karena sudah otomatis dialokasikan semua hard drive-nya dipakai untuk sistem Mikrotiknya. Ya, biarkan seperti itu, masih berjalan. Installing sistem Mikrotik router OS 6.33. Paket-paket instalasinya masih berjalan. Software terinstall. Press enter to reboot. Nah, di sini hati-hati ya, jangan langsung enter dulu ya. Kenapa? Ya karena masih ada virtual CD drive yang kita masukkan tadi. File ISO-nya masih ada di dalam. Nah, kalau enter nanti kalian sebelum file ISO-nya dikeluarkan, nanti akan kembali lagi install dari awal ya. Nah, seperti kalian masukkan instalasi berbasis CD-ROM-nya. Kalau lupa kalian keluarkan CD-ROM-nya, ya terinstall lagi di hard disk. Lagi dari awal ya. Nah, gimana cara mengeluarkan virtualnya ini, CD-nya ini? Nah, di bawah ini bisa kalian lihat CD-nya masih aktif. Ya. Klik kanan. Gambar CD yang di bawah itu kalian klik kanan. Nah, ada Mikrotik ISO-nya ini masih tanda centang, kalian klik aja. Klik sekali. Nah, akan muncul force unmount, artinya keluarkan CD-nya ya. Force unmount. Jadi CD keluarkan. Klik force mount. Nah, dia akan berubah di sini. Gambar virtual CD-nya itu sudah tidak aktif. Nah, baru kalian enter. Press enter ya. Jadi dia sudah akan memanggil langsung ke hard drive-nya yang sudah terinstall. Mikrotik Router OS versi 6.33. Tunggu berapa saat. Nah, nanti kalian bisa baca-baca modul ya. Sudah Bapak berikan juga share modul di LMS. Kalian tinggal download. Ya, di sana sudah ada sejarah Mikrotik, sudah ada pengantarnya juga di sana. Bisa kalian pelajari. Mikrotik itu berasal dari negara mana, dikembangkan pertama kali oleh siapa, tahun berapa ya. Nah, sudah ada di sana. Nah, di sini tampilan awal daripada halaman login Mikrotik. Nah, sampai di sini sudah selesai proses instalasi. Nah, selanjutnya kita akan mengakses virtual machine router OS ini menggunakan Winbox untuk lebih mudah ya. Secara umum yang digunakan untuk mengakses Mikrotik itu dengan Winbox, aplikasi Winbox. Jadi ini di-minimize ya, jangan di-close ya, di-minimize. Kira-kira bisa sampai di sini nah? Ya, nanti Bapak share barangkali videonya ya. Bisa. Ya, nanti kalian
akan Bapak berikan juga penugasan untuk mengingat kembali bagaimana langkah instalasinya. Nah, ini kita minimize, kita akan akses mesin mikrotik tadi yang berbasis virtual itu menggunakan Winbox. Bapak stop sharing dulu mesin virtualnya tadi, Bapak. Di sana masih jelas, masih aktif nanti mesinnya. Ada VirtualBox, jadi ada mesin mikrotik yang running. Pastikan mesinnya running seperti tadi ya, ada muncul login. Nah, kemudian kita buka aplikasi Winbox yang sudah Bapak share juga di sana. Winbox Bapak taruh di materi IJ. Ya. Atau pas di desktop ada nggak ya? Pak share di desktop aja nih. Send to desktop. Ya. Minimize, kita buka aplikasi Winbox. Nah, Winbox sudah terbuka. Jadi Bapak share screen dulu. Ya, Bapak share screen Winbox-nya dulu. Winbox-nya penggunaan versi 3.12 ya. Jadi ini kompatibel dengan mikrotik isunya tadi. Nah, perhatikan, bisa dilihat ya. Ini adalah tampilan Winbox. Winbox versi Winbox versi 3.12. Nah, perhatikan di bawah kalian refresh. Nah, di sana muncul ada MAC address, IP address, identity, version, bound uptime. Ini muncul. Ini adalah identitas fisik daripada router OS yang sudah terinstall di VirtualBox. Jadi ini sudah dibaca oleh Winbox. Jadi tinggal kalian pilih MAC address-nya, klik. Ya, walaupun ya inilah kelebihan daripada mikrotik yang bisa kita akses dengan Winbox ya, walaupun IP routernya belum kita assign, kita konfigurasi, masih di sini 000 alamat IP-nya. Tapi kita bisa hubungkan atau akses nanti mikrotiknya dengan Winbox berdasarkan MAC address. MAC address itu alamat fisik ya. Klik alamat fisiknya ini 12 digit bilangan hexa dia. Kemudian loginnya gimana? Untuk defaultnya login mikrotik adalah username-nya admin, passwordnya kosong. Jadi loginnya admin, passwordnya blank atau kosong. Kemudian pilih connect. Nah, ini cara menghubungkan atau mengakses router kalian, router OS tadi yang sudah terinstall dengan Winbox. Nah, akan muncul seperti ini. Stop sharing dulu ya. Ke akses. Ya. Bapak tampilkan kembali untuk window. Ya. Setelah login muncul ini. Jadi login awalnya tadi masih default, username atau loginnya admin, passwordnya blank atau kosong. Nah, di sini akan tampil fitur-fitur daripada menu-menu yang ada di mikrotik yang bisa kalian konfigurasi lebih lanjut. Nah, artinya ini sudah berhasil kalian mengakses mikrotik kalian dengan Winbox. Selanjutnya di sinilah kalian nanti akan konfigurasi lebih lanjut. Apakah IP address-nya, DNS-nya, apakah DHCP dan sebagainya, fitur-fitur yang lain. Nah, di sini akan lebih lanjut kita
pelajari. Jadi untuk mengakses pertama yang nanti kita setting awal juga, yaitu di sistem identity ya. Sistem identity yaitu untuk mengenal identitas router kalian dengan yang lain. Identity kita rubah tadi MikroTik defaultnya kita rubah dengan isi belakangnya ya, MikroTik nama. Jadi tadi Bapak untuk misalnya kan Agus ya, gitu aja. Nama ketua kelompoknya nanti isi. MikroTik min Agus. Ya, silakan ketua kelompoknya. Jadi beda-beda nih ya. Setiap kelompok nanti beda-beda namanya. Apply. Nah, sehingga berubah MikroTik min Agus. Oke. Jadi ini adalah nama hostname perangkatnya. Setelah itu kalian rubah di sistem kembali password. Nah ini penting karena namanya koneksi ke internet nanti bisa saja dilacak router kalian ya. Kita tahu banyak orang mengakses internet ya, dan banyak hacker juga, cracker. Ya untuk mengamankan kalian bisa rubah password defaultnya. Password defaultnya adalah 0. Kemudian kalian buat password baru. Ya misalnya Bapak buat password baru, ya usahakan kombinasi huruf dan angka. Nah tapi kalian harus catat dan ingat ini ya, jangan dilupakan, harus tulis. Kalau kalian lupa password barunya ya sama saja kalian tidak bisa mengakses MikroTik-nya karena lupa. Karena tidak bisa login jadinya ya. Ya Bapak berikan misalnya 1 2 3 4 5 6 sebagai password yang baru untuk loginnya. Kemudian pilih change. Nah itu untuk awal dulu yang kita bisa atur. Kemudian bagaimana merestart? Nah, sistem untuk merestartnya kita bisa sistem reboot. Nah ini sudah simple ya, berbasis GUI. Sistem reboot ya untuk merestart sistem yang kita konfigurasi. Yes. Nah sistem akan merestart router kita secara real time juga terrestart ya, reboot. Loading system init RD. Nah keluar ya. Ya sudah keluar. Kita akan coba login kembali ke MikroTik-nya, ke Winbox ya, melalui Winbox. Nah dia akan keluar sendiri. Untuk mikronya kita akses ulang. Bisa dilihat ya share screen-nya. Nah kemudian nah kita akan masuk ke MikroTik-nya kembali dengan password yang baru karena tadi kita sudah rubah. Loginnya masih admin ya. Passwordnya Bapak rubah tadi 1 2 3 4 5 6. Sorry. Reconnect dulu, ini gak tampil ibaratnya. Ya ini kita klik dulu ya seperti tadi. Nah sekarang identitinya udah berubah ya, MikroTik Agus. Ya jadi ini maksudnya, jadi identitasnya. Jadi anak-anak pakai nanti untuk identitinya itu kalian rubah min ketua kelompoknya ya, nama ketua kelompoknya aja sih. Kemudian kita akses, klik MIC address-nya, kemudian kita isi passwordnya yang baru. Nah, kalian buat silakan bebas tapi harus dicatat. Connect. Nah ini tampilannya kembali. Tampilan Winbox-nya, klik OK aja tadi muncul ya. Ada window, pilih OK aja. Nah jadi sudah kembali ke
menu Winbox. Nah, jadi langkah-langkah untuk instalasi awal Mikrotik dengan VirtualBox dan kita bisa akses dengan Winbox sampai di sini saja. Ya, nanti Bapak lanjutkan minggu depan untuk konfigurasi. Nah, jadi anak-anak nanti Bapak berikan penugasan secara kelompok aja. Bagaimana kalian membuat langkah-langkah instalasi Mikrotik Router OS dengan VirtualBox sampai bisa diakses menggunakan Winbox. Jadi sama penugasannya di LMS e-learning SMK 3 Tabanan Belajar ID ya, dibuat di dokumen ya, bisa dokumen Word, bisa berupa PDF. Course. Ya nanti Bapak buat penugasan di LMS-nya sebagai tugas 2. Ya, sampai di sana dulu nak, ada pertanyaan? Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tes. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Jelek sinyalnya, Pak. Macet ya, Pak. Ya. Yang penting anak-anak sudah Tidak, Pak. Anak-anak sudah menyimak ya. Nanti Tidak, Pak. Tidak. ya videonya sudah Pak rekod, nanti Pak kirim kembali linknya di LMS atau di grup WA. Selanjutnya nanti cek di LMS SMK 3. Jadi Bapak nanti kirim penugasan di sana. Dan kalian bisa kerjakan berkelompok. Tapi upload tugasnya secara mandiri ya. Nah, jadi boleh tugasnya berkelompok bekerjakan. Ingat, gunakan tetap mengacu ke protokol kesehatan. Ya, jangan diabaikan, itu kesehatan yang paling utama.